Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GPDI Shekina. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Kiranya kita boleh kembali meluangkan waktu kita untuk sama-sama kita merenungkan kebaikan, cinta kasih penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan ambil tema renungan kita, yaitu He got the answer, atau Dia punya jawaban. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita berdoa meminta sesuatu pada Tuhan, lalu Tuhan berikan jawaban atas doa kita. Tapi kadang-kadang kita juga mengalami kita berdoa meminta sesuatu, ternyata Tuhan tidak memberikan ataupun belum memberikan apa yang kita mohonkan dalam doa kita itu. Nah, seringkali setelah kita tidak atau belum menerima jawaban dari doa kita itu, belum sesuai yang kita harapkan atau kita inginkan, seringkali kecenderungannya adalah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kok gak dikasih ya apa yang saya mohonkan dalam doa saya gitu, atau Tuhan kira-kira kapan ya saya akan memperolehnya gitu. Kita kecenderungan kita untuk questioning atau bertanya kepada Tuhan, karena kalau mungkin kita baca di firman Tuhan seringkali dibilang mintalah maka kau akan diberi, apapun yang akan apa yang kau minta jika didoakan dengan sungguh-sungguh Tuhan akan berikan jawabannya. Nah, tapi mungkin saat kita tidak atau belum menerima jawaban tersebut, kita mulai bertanya kepada Tuhan. Nah, sebenarnya di poin itulah sebagaimana berapa dewasa iman percaya kita, keyakinan kita kepada Tuhan bahwa Dia hanya memberikan atau menyediakan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Nah, sesungguhnya dalam keadaan atau poin itulah kita diuji. Kita mau sama-sama baca ayat di dalam firman Tuhan pada renungan hari ini, diambil dari kitab Mazmur 34 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Kalau Bapak Ibu bisa membuka juga ayat ini untuk kita baca bersama-sama. Firman Tuhannya berkata, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu." Puji Tuhan. Dari ayat Alkitab ini kita mau belajar bahwa aku telah mencari Tuhan dan Tuhan telah menjawab aku, dan dikatakan poinnya di sini Dia melepaskan aku dari segala kegentaran. Artinya, kalaupun jawabannya itu tidak sekarang atau belum, yakin dan percaya bahwa poin yang kita doakan tersebut Tuhan mempunyai jawaban yang jauh lebih baik, jauh lebih indah dari mungkin yang kita pikirkan, sehingga jangan sampai ujungnya kita menjadi kecewa. Kalau boleh saya bagikan sedikit kesaksian pada renungan hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, pekerjaan saya sebagai marketing kredit di tahun 2019 yang lalu, saya ditarget untuk realisasi kredit komersial yang segmennya di atas 15 miliar sampai dengan 500 miliar. Nah, jujur sangat sulit mencari calon debitur di segmen itu yang membutuhkan pinjamannya cukup besar. Dan tahun 2019 itu saya dapat 2 prospek yang sangat bagus menurut saya. Kebetulan dua-duanya itu industrinya adalah industri hotel. Yang satu hotel berbintang di daerah Ciledug, cukup oke hotelnya juga, dan ownernya juga oke, secara karakter bagus, jaminannya memadai. Dan satu hotel lagi, ini yang lebih bagus lagi, di daerah Bandara Soekarno-Hatta, dekat sekali posisinya dengan Airport Cengkareng. Jadi memang hotel ini bahkan occupancy rate-nya itu rata-rata di atas 80%. Jadi banyak mungkin pebisnis atau traveler yang mau flightnya pagi-pagi, mereka daripada subuh-subuh harus berangkat ke bandara, mereka stay di hotel yang dekat dengan Bandara Cengkareng. Nah, singkat cerita, kedua debitur ini mengajukan permohonan dan semuanya berjalan baik. Saya pun cukup optimis bahwa keduanya mungkin akan di-approve dan menjadi debitur saya untuk memenuhi target saya tahun 2019. Namun ternyata komite kredit di kantor wilayah menolak kedua debitur ini dengan alasan tertentu. Intinya kedua permohonan ini tidak disetujui. Nah, sontak saat itu juga saya
questioning, timbul pertanyaan kepada Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa ya? Karena secara persyaratannya semua mereka memadai dan memenuhi, tapi kenapa kok nggak di-approve kreditnya gitu ya? Sedangkan mau cari calon debiturnya aja udah susah gitu ya Bapak Ibu ya. Ini udah ketemu, tinggal disetujui, tapi ternyata tidak disetujui. Nah, untuk beberapa saat saya bertanya kepada Tuhan, saya meminta petunjuk atau arahan dari Tuhan, kira-kira kenapa gitu ya Bapak Ibu ya. Singkat cerita juga di akhir tahun, puji Tuhan, Tuhan tetap genapi janjinya bagi saya, dipenuhkannya target saya untuk 1 tahun itu dengan debitur yang lain tentunya, karena yang tadi 2 itu tidak disetujui. Akhirnya saya pun kembali naikkan ucapan syukur saya kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan thank you sudah kirimkan yang lain untuk mengganti yang tidak disetujui itu. Tapi kadang-kadang masih muncul pertanyaan, kenapa ya Tuhan ya 2 ini kayak engkau gak setuju, mungkin gimana gitu ya. Nah, tibalah jawabannya Bapak Ibu ya. Kita sekarang tahu bersama-sama pandemi COVID-19 melanda, di mana 2 hotel itu pun sebenarnya kemarin sempat berhenti beroperasi, dan bisa dibayangkan bagaimana efeknya jika kemarin mereka kedua calon debitur ini mengambil pinjaman dari bank tempat saya bekerja. Mungkin mereka akan saya nggak bilang mereka pasti akan gagal bayar, tetapi kecenderungannya ke arah situ karena bisnis mereka pun berhenti gitu ya. Jadi di situ kita atau saya pribadi mendapat istilahnya jawaban dari Tuhan. Nah ini sekarang nih ya, kalau mungkin Tuhan bisa ngomong, nah ini kamu baru tahu nih sekarang kenapa kemarin saya tuh nggak setuju gitu ya. Atau mungkin Tuhan bilang kenapa I'm not gonna this happen gitu. Jadi nggak dikasih ke saya saat itu. Kita dapat jawabannya, dan puji Tuhan indah bagi kita ya Bapak Ibu yang mau percaya dan yakin bahwa setiap doa dan jawaban Tuhan itu semuanya match gitu. Udah digariskan tuh bagus kejadiannya gitu. Jadi yang menjadi tantangan bagi kita adalah kalau bisa jangan sekali-sekali kita meragukan kuasa Tuhan, meragukan kasih penyertaan Tuhan bagi kita yang setia untuk tetap meminta jawaban daripadanya, karena yakin segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, itu semua baik bagi kita anak-anaknya yang senantiasa menaruh iman dan pengharapan kita hanya dalam namanya saja. Nah, kita tutup renungan hari ini bersama-sama. Kita akan satu di dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan indah yang Kau kembali berikan bagi kami semua untuk merenungkan sebagian firman Tuhan, sekaligus kami boleh menyaksikan betapa besar cinta kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya renungan ini menjadi berkat, memberkati kami semua, memberikan kekuatan yang baru untuk kami boleh menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Senantiasa kami terus taruh iman, harap, dan percaya kami hanya dalam nama-Mu saja. Kami yakin Tuhan, Kau telah menggariskan segala sesuatunya baik adanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas apapun yang akan kami kerjakan hari ini. Tutup bungkus dalam kuasa nama-Mu. Kami kembalikan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.